Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadratiz zamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami' ashabi Rasulillahi minhum wal ansar summa al-muhajirin wa zami tabi'in wa tabi'in tabi'in summa ila arwahil arba'atil mujtahidin Imam Hanafi wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa muqallidihim bid-din summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-Ash'ari summa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Saman al-Madani wa Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ghani summa ila ruhi Sayyidina al-Muhajirin ila Allahi Ahmad ibn Isa summa ila ruhi Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi summa ila ruhi al-Habib Ali ibn Muhammad ibn al-Husain al-Habsi wa Syekhina Haji Aini Jamjam wa walidina wa walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa jami'il muslimina ajma'in. Sayyidul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. وافتح من الخير كل مناق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبيري يا كل الليالي شهر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Al-Fathur Rabbani insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para hadirin sekalian yang hadir pada hari ini yang mencintai Allah dan Rasulnya, semoga Allah juga cinta kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Rasulnya juga cinta kepada kita, cinta kepada keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran kemanfaatan daripada ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani, kita mendapatkan satu hadrah yang terhormat, hadrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya menyampaikan sedikit kesimpulan minggu kemarin supaya kita terhubung dengan pembahasan kemarin. Pertama dulu bahwa minggu kemarin hati itu ternyata adalah landasan pacu menuju Allah. Jadi bukan tubuh tetapi adalah hati, itulah landasan pacu. Karena itu kalau orang sholat itu hati yang diutamakan. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i kita dianjurkan untuk wajib niat melakukan sholat. Niat itulah posisi letak di hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus bersamaan dengan takbir niat itu. Jadi ma'at takbir atau muktarinan ma'at takbir, bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Itulah niat kita pasang. Sunat kata Imam Syafi'i melakukan permulaan niat itu dengan ucapan-ucapan lapas seperti usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kita ucapkan, kita lafazkan. Kemudian waktu mengangkat takbir itulah saat antara alif dan ro, itulah kita memasukkan niat dalam salat. Allahu Akbar, saat Allahu Akbar kita ucapkan itulah nawa kita di dalam hati, sengajaku salat johor 4 rakaat karena Allah, gitu. Secepatnya, terserah mau model bagaimana, tapi itulah niat. Betapa pentingnya niat. Jikalau tidak ada niat itu, maka jatuhlah, gugurlah sholatnya semua hal. Subhanallah. Inilah penting landasan pacu di dalam niat. Demikian juga ketika kita menuju Allah, hati kita, supaya kita hadrah di dalam kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu amalan-amalan zohir kita diajarkan dalam fikih. Banyak hadis Nabi maupun di dalam Al-Quran untuk mensucikan diri, sehingga kita mandi. Di dalam hukum Islam fikih, mandi itu minimal paling maksimal dibolehkan 7 hari tidak mandi. Karena di Arab sana kan Nabi kalau menyuruh, makanya banyak hadis-hadis kalau hari Jumat Nabi sangat menganjurkan mandi, karena Nabi memperkirakan
Maaflah kalau ada orang Arab sinilah. Orang Arab tidak mandi kan, kira-kira kan, karena di sana tidak mandi, baju badan ini tidak berbau. Jadi ketika saya di Mekah, baju tidak saya cuci, tidak berbau juga. Nah, jadi enak juga. Di Arabnya luar biasa. Beberapa hari, mungkin sampai seminggu ada aja asik-asik larut tidak mandi-mandi kan. Kalau terkena pemalas tidak mandinya. Nah, karena itu 7 hari. Nah, kita alhamdulillah di Indonesia ini al-mutatahhirin kita ini sudah luar biasa. Kita ini sudah termasuk orang yang sangat suci, Pak. Minimal kita sehari mandi 2 kali. Apalagi kalau kekanakan kita bisa 3 kali, 4 kali mandi. Lah, nah, nangka 7 baju nuk lon bini bisa 5 kali sehari. Nah, karena apa? Karena air kita banyak sekali. Kalau di daerah Sungai Andai, sungai-sungai itu tuh, cebur aja langsung. Ya, itu landasan hati. Yang kedua, hati itu ternyata disitulah dimulainya yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu di hati. Jadi orang bicara tentang ma'rifatullah itu bicara tentang hati, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Bukan bicara soal akal johir, bukan, tapi persoalan hati. Karena itu dia diperdalam dengan hati. Memahami Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, atau yang disebut dalam hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu adalah melewati hati, as-sudur, subhanallah. Nah, tadi membersihkan johir dengan mandi dan berwudu ketika mau sholat. Hadas besar, hadas kecil sudah oke, kita ketahui itu. Jangan bakami karena basuh. Bapak nih, bakami itu kencing. Nah, jangan sampai. Sudah. Lalu yang dibersihkan yang kedua kemarin yang disebut dengan ikla syabal ma'asi, bersihkan pula perbuatan-perbuatan buruk kita. Misalnya kita pendendam, hilangkan, pemarah, hilangkan, tergesa-gesa, kita hilangkan. Makin nyai suka mencuri, makin nyai itu yang penyakit-penyakit hati, ada sombong, ria, takabur, ujub. Di dalam hati ujub itu merasa bangga, menampilkan keakuan diri. Dosa itu tuh, dosa nyata. Sudah yang hebat tuh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak ada yang hebat, begitu aja dulu sementara kan gitu. Nah, itu selesai dulu. Maka bila kita mampu menghilangkan sifat-sifat itu, maka kita makbullah istighfar kita kepada Allah kemarin. Istighfar kita makbul, astagfirullah kita. Astagfirullah itu sampai di hadapan Allah, bukan taubat sambal. Jadi taubat kita, oh berarti benar, ini buktinya dia sudah membuang sifat-sifat. Dulu senang mengintipkan perempuan mandi di sungai misalnya kan. Sekarang tidak lagi, alhamdulillah sudah. Dulu sering suka jalan-jalan ke diskotek, sekarang tidak lagi, alhamdulillah. Berarti ada terbukti kemarin sudah itu ya. Nah, yang ketiga yang paling juga susah ini, menghilangkan yang disebut dengan keterikatan dengan dunia. Nah, ini susahnya bukan, tapi sudah kita bahas beberapa kali ini tentang keterikatan dengan dunia. Ternyata kalau tahu ilmunya mudah. Kalau tidak tahu ilmunya, mendengar jangan terikat dengan dunia, bagaimana kita aja hidup di dunia, itu karena tidak belajar. Sama seperti kayak saya kemarin gambarkan, ada mobil truk besar terhempas di jalanan, misalnya amblas bannya di jalanan. Kalau tidak punya ilmu, sudah nggak bisa mengangkat kan, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada ilmunya, pakai dongkrak, maka terangkatlah dia dengan mudah, karena ada ilmu. Jadi mudah sesuatu itu, subhanallah. Jadi ilmu tasawuf pun meskipun dia tinggi, tapi sebenarnya mudah dipelajari, dipahami mudah, sangat mudah malah, subhanallah. Lebih mudah daripada makan gulaan karet. Nah, gulaan karet itu kan paling susah, bahkan lebih susah daripada tidur. Nah, lebih susah dari tidur. Maka ija kharaja fi fil asbab wa ta'alluqu bil khalaiki raqiba bahra tawakkul.
saatnya engkau, kalau sudah begitu saatnya engkau berkendaraan untuk tawakal. Nah, tawakal ini artinya wikalah, menyerahkan, mewakilkan semua urusan kepada Allah. Jadi kita harus wakilkan kepada Allah, ucapkan di hadapan Allah. Jadi tawakal ini ada dua. Tawakal ini ada dua tawakal. Satu tawakal pi amrin. Bila ada urusan yang penting bertawakal. Turun dari rumah tawakal. Turun dari rumah mau melakukan urusan tawakal. Tawakal, yaitu tawakal urusan namanya. Yang kedua adalah tawakal likulil hal, mewakilkan, sudah menghadap Allah lalu mewakilkan semua urusan kepada Allah. Ucapkan, misalnya waktu kita selesai sholat, duduk, ya Allah, hamba segerakan segala urusan hamba kepada Engkau. Hamba wakilkan urusan hamba kepada Engkau, termasuk hutang-hutang ulun. Nah, ulun wakilkan kepada Engkau untuk dapat agar dapat membayar. Tawakalkan, serahkan semuanya. Jadi ada dua tadi, ada yang sifatnya kisal-kisal, yang sifatnya juz'iyah, sifatnya tahap bertahap, urusan setiap urusan tawakal urusan. Ada lagi yang sifatnya secara keseluruhan, kita ucapkan, kita lapaskan di hadapan Allah seperti tadi. Dua. Yang ketiga, bagaimana ucapan tawakal itu? Ucapan tawakal itu ada ucapan seperti dalam hadis Nabi, bila kita berurusan, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, satu. Ada juga kalimat yang tidak menyebut tawakal, tapi mengandung makna tawakal, seperti yang diucapkan Nabiullah Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukup aku berpegang kepada Allah, wa ni'mal wakil, dan segala hal Allah lah menjadi wakilku. Nah, subhanallah, ucapan Nabi Ibrahim waktu ingin dibakar api Namrud. Waktu ingin dibakar api Namrud, Nabi Ibrahim disuruh Allah mengucap pada Allah. Duduk, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Tafadhol. Guru Jenal Arifin. Maka Nabi Allah Ibrahim mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadis yang lain Nabiullah mengucap bacaan yang ketiga selain dua bacaan tadi, ucapan bismillahirrahmanirrahim ternyata termasuk bacaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah tuh bismillah tuh. Mun saot kadinget juga terlalu ya lah. Terlalu benar kadinget. Mun saot kadinget. Kena juga kisah dulu lah. Mengisahkan orang kada ingat cerita. Nah, itu kan jadi lautan tawakal itu di yang kita ceritakan tadi. Yang kedua adalah wal ma'rifatu billahi ta'ala, dan mengenal Allah. Bila orang sudah bersih hatinya, maka sangat mudahlah dia mengenal Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh kemarin, bukan bergantung alim dan tidak alimnya orang. Jadi jangan menganggap orang pakai bolang, ulun pakai bolang misalnya, lebih mengerti daripada orang yang tidak berbolang. Karena ini ma'rifatullah ini persoalan hati. Tidak peduli apakah sidin tuan guru atau tidak, ma'rifatullah itu tersendiri Allah berikan kepada seorang. Subhanallah. Maka rugi menjadi tuan guru kada belajar, tidak belajar tasawuf ma'rifatullah, rugi. Nah, wal ma'rifatu billah. Maka ma'rifatullah itu apa? Maka dia akan makin terbuka bila syabul ma'asi itu, pakaian maksiat itu hilang. Tidak ada lagi pada diri orang. Subhanallah. Maka dia makin terbuka lagi. Yang disebut kemarin adalah kanjul ma'rifah, perbendaharaan ma'rifatullah. Wal ilmi bihi. Tentu saja untuk ma'rifatullah kita ada ilmu lagi. Jadi ini ma'rifatullah, ini ilmu. Anak tangganya adalah ilmu. Nah, kalau kita malas pakai ilmu, gampang tidak apa-apa. Sukai dengarkan ceramah ma'rifatullah, sukai dengarkan ceramah tasawuf, tidak perlu lagi pian menuntut ilmunya. Di antara ilmu adalah
Aku membaca kitab mana? Nah, tabal kada nih kitab nih. Tabal kada kah? Nah, baca ibian. Nah, ini untuk dapatkan ilmu uyuh lah. Lelah enggak? Lelah nih banyak lagi kitabnya. Nah. Ini nang kelihatan aja. Nang kada kelihatannya ratusan lagi masih. Nah, wujud membaca nyaman kayak biar nih lah. Udah ngarakan aja nah, tertawa kayaknya. yang lah guru lah. Nah, untuk memahami Syekh ini tidak bisa satu kitab beliau dibaca. Semua kitab beliau harus dipelajari. Berapa buah karangan beliau pelajari semua. Saya untuk memahami misalnya Syekh Said Al-Maliki, saya tidak bisa membaca satu kitab aja. Semua kitab karangan beliau saya pahami agar saya secara menyeluruh memahami karakter beliau. Demikian juga dengan Nabi SAW. Tidak bisa kita hanya melewati tek-tek hadis Nabi, memahami Nabi. Kita harus pahami karakter diri Nabi SAW. Demikian juga memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita hanya dengan teori, dengan bacaan kitab, tidak bisa. Allah harus biar pahami pada karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terbaik itu ialah Allah sendiri nanti memberitahukan kepada kita tentang dirinya Subhanallah. Tapi dibuka dulu, kita dulu mulai membuka-buka. Sampai pindah Jaka bahasa Banjar Pembabal kada dapat lagi dibukakan Allah kena. Dibukakan sedikit yang disebut dengan kasaf ya. Kasaf kemarin. Subhanallah. Watarkus sabab wa talabul musabbab. Tinggalkan segala sebab-sebab, kembali kepada sebab yang pertama. Siapa yang sebab pertama? Allah. Coba kita lihat. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Lain abah mama, mun kada abah mama ikam ke apa? Oh, betul aja itu. Makanya selama ini aku taat dengan ibu bapak karena aku berterima kasih kepada mereka yang melahirkanku. Tapi hakikat terima kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah, tidak akan tembus kepada Allah. Jadi kepada orang tua terima kasih. Tapi musabab yang pertama siapa? Allah. Alam semesta ini siapa? Allah. Allah yang menciptakannya. Selesai. Macam-macam teori Adam, teori apa? Iya betul aja teori itu. Bingung daripada bingung memikirkan terdahulu ayam kah atau telur kah? Yang lah telur ayamnya satu, telur satu, ayam yang mana benarnya? Yang penting jelas Allah lah yang menciptakan. Nah, itu ciri khas orang meninggalkan musabab. Kita giling lagi, kita putar terus. Yang memberi pian uang siapa? Apakah pekerjaan pian menghasilkan uang itu, ataukah Allah? Langsung di pikiran kita, di hati kita, Allah. Itu di hati. Letakkan di mana? Marifatullah di hati. Otak kita di mana? Di pekerjaan kita. Di mana nih? Di pasar kita dapat uang tuh. Di mana lagi? Di mana dapat uang tuh? Di dompet lah. Ya lah. Uang tuh di mana lagi? Di ATM ya lah, ada di. Nah, itu akal. Biar aja enggak apa-apa itu. Yang penting di hati kita adalah Allah. Masya Allah. Enaklah belajar tasawuf tuh. Masya Allah. Itu yang diajarkan. Kemarin sederhana sekali Nabi mengajarkan waktu mau makan. Apa yang dibaca? Allahumma barik lana bima razaqtana. Nah, ya Allah berkahilah atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Ini ucapan hakikat kah? Ucapan jahir syariat kah? Ucapan akal kah? Ini ucapan hakikat kah? Nabi ini mengajarkan hakikat. Ya Allah, kita di hadapan kita ada nasi, ada makanan, ada hadangan makanannya ya juga terserah aja. Apa ucapannya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Kenapa di situ dikatakan yang memberi rezeki semua ini adalah Allah? Berarti itu letakkan di hati, terkeluar di ucapan seperti itu Nabi. Meskipun di akal kita
ya memang tadi bekerja habis membeca tadi lalu dapat uang belikan makanan, ini itu sebab-sebab lahir. Maka yang ia itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah talabul musabbab, mencari, memperhatikan, memfokuskanlah engkau pada sebab yang pertama, yaitu Allah. Inilah firman Allah, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakanku, fahuwa yahdin, dan dia pula yang memberi petunjuknya kepadaku. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 78. Nah, itu pula yang dikatakan di dalam Al-Quran ternyata, bahwa seharusnya ini ucapan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi yang hanif, banyak harus kita jadikan contoh. Karena itu Nabi mengatakan kakekku, jadi kakekku, kata beliau, adalah Nabiullah Ibrahim. Karena beliau keturunan Nabi Ibrahim langsung. Nah, apa cara hidup Nabi Ibrahim ini luar biasa. Beliau selalu mencari talabul musabbab, mencari yang disebut dengan musabbab yang pertama. Dialah yang menciptakanku ternyata, dan dia pula ternyata yang memberi petunjuk kepadaku. Nah, luar biasa, kita hidup ini siapa yang beri petunjuk? Allah. Kenapa kita ini paham? Ini manusia. Ya lah, coba lihat. Ya lah, Pak Heri, coba lihat di samping Pak Heri itu manusia, kalian Pak Heri. Nah, kenapa jadi mengerti itu kita itu manusia? Aneh lah. Ya lah, Pak Anu lah manusia lah. Guru Sofi manusia lah. Guru Sofi ini manusia, kalian enggak? Nah, manusia jadi nah. Ya lah. Kenapa jadi mengerti? Kenapa guru jadi mengerti, Bian? Ini manusia kah lain kah? Anu guru Mas Kun ini manusia lah. Nah, manusia aja sini, kenapa jadi mengerti? Siapa yang memberikan petunjuk itu? Oh, ternyata Allah. Coba kalau seandainya panjanak, bahasa Banjar, panjanak atau kepengertian itu dihilangkan Allah sedikit saja, tidak tahu lagi dengan makanan, itu aja satu. Kira-kira masih makan nasi lah orang tak? Tidak makan nasi lagi. Melihat kertas di jalanan bisa dimakan tak? Melihat baju di jalanan bisa dimakan? Subhanallah. Fahuwa yahdin. Jangan bersombong kita ilmu, karena ilmu kita mana bisa. Ilmu itu tidak bisa memberikan orang mengerti. Yang bisa memberikan orang mengerti itu adalah Allah. Ilmu itu apa? Ya, ilmu itu adalah serangkaian kata-kata dan ucapan, serangkaian sesuatu huruf yang tertulis di alam misal manusia. Mengerti itu tidak bisa dengan hanya itu ternyata. Subhanallah. Coba bayangkan, pian jodoh masing-masing, bisi jodoh lah, nang sudah kawin lah, nang belum kawin insya Allah ada aja nanti jodohnya. Cuma belum keluar lagi orangnya, belum muncul lagi orangnya, yalah, belum muncul lagi. Musabab yang pertama, coba lihat kita. Kenapa pian ini nah? Andaikan selera pian tuh sama, andaikan selera pian tuh sama terhadap seorang perempuan, kira-kira kayak apa perempuan tuh? Ya, sini orang berapa ratus nih nah? 200-300 sikong. Nah, sikong perempuan suka lawan satu perempuan aja. Kayak apa kira? Berebut kada pian? Subhanallah, berebut. Aneh. Ada yang suka kurus kering perempuannya, ada yang suka langsing, yalah, ada yang suka gemuk. Kenapa jadi suka yang langsing? Ya, tidak banyak mengeluarkan ongkos, paling-paling sakit hati aja. Ya Allah. Kalau Anda kenapa jadi suka dengan yang gemuk? Tidak akan makan hati, hanya makan tempat aja. Ya lah. Hah? Oh, ada istri protes dengan suaminya. Kalau soal pengertian dan membantu dan mengikuti hidup pian seumur hidup, ulun sanggup aja. Tapi kalau pian bangai mencari nang langsing, nang kurus, putih, kayak bihun, ulun kada sanggup bangainya. Istri tersinggung lah. Istri tersinggung. Apa kisahnya tadi? Ulun mengisahkan kepada pian, kalau pian ingin mengenal Allah, mengetahui Allah, coba perhatikan sekeliling kita. Ya kelak, makanya itu ada kalimat dari hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhannya. Coba kita kenali diri kita. Oh,
andaikan istriku ini dicintai oleh semua manusia. Manusia kepingin semua. Kira-kira 300, 500, 1000, 1 juta manusia akan datang kepada istriku. Kira-kira bisa enggak kita mempertahankan istri kita? Bisa lah pian mempertahankan istri pian lah. Baik, banyak berjalan ke majelis pian disuok orang sudah di rumah. Ya Habib Kadir. Ya Habib Kadir. Nah, dikeker orang, dilihat orang. Ya kah? Subhanallah. Kenapa jadi selera manusia itu berbeda-beda? Dan jumlah manusia berapa miliar di dunia ini? Aneh. Nggak ada kita sama. Ada Jepang nang sama nang naluri pina aneh. Dengan perempuan bujangan tidak suka, dengan perempuan yang sudah punya suami suka. Ada Jepang gitu. Ganjil. Bila ada nang gitu tuh bahaya tuh. Nah, mengenal Allah enggak? Siapa yang memberikan Anda seperti itu? Perhatikan istri Anda. Subhanallah, inilah yang ditunjukkan Allah kepada kita. Istri kita inilah yang ditunjukkan Allah kepada kita, bahwa Allah menghendaki kepada kita untuk membina istri kita. Subhanallah, ya kah? Nah, melihat pian kekuasaan Allah, subhanallah. Melihat kelebihan kekuasaan Allah sudah, masya Allah. Ilah, coba pian naluri itu nah hilang. Naluri itu nah hilang. Kayak apa pian contoh? Pian beristri perempuan yang kembar aja kira-kira kayak Pak. Nah, bisa salah masuk kamar pian. Ayo pian. Atau dilupakan Tuhan tuh. Lupa terhadap istri aja lupa. Perempuan lain ingat dengan istri lupa. Dicabut Tuhan nah file tertentu nah tet ya Tuhan. Kadusa Tuhan gin malaikat gin. Kadusa malaikat gin bakteri yang ada di otak nih nah disuruh malaikat jarto aja. Ada ingat lagi lan bini. Ada ingat lagi lan bini ya Pak. Pak. Nah, contohnya apa mabuk, orang mabuk kok ingat lan bini. Mana bini gue aja. Ya lah. Nah, itu contoh. Payuhda min sahilin ila sahil. Karena itu bila engkau sudah mampu memahami yang tadi kata Syekh, engkau pandai bertawakal, engkau sudah memahami ma'rifatullah itu di dalam hati, engkau menjalin hubungan ilmu terhadap ma'rifatullah itu dari satu ke satu yang lain, engkau mungkin belajar biologi, engkau mungkin belajar ilmu sosial, engkau belajar ilmu fisika, musababnya hanya satu, kekuasaan Allah yang membimbing, yang mengatur semua itu, ya kan? Maka bila engkau sudah mampu itu, Allah akan terus kepadamu, membimbingmu, memberi petunjuk kepadamu. Min sahilin ila sahilin, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Wa min maudiin ila maudiin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Subhanallah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya Pak, siapa yang membimbing kita dari satu tempat ke tempat lain? Jawabannya adalah Allah. Beri kita hatta yaqafa alal jadatil mustaqimah, sehingga engkau suatu saat nanti engkau akan berhenti di suatu tempat. Petunjuk Allah itu menghentikanmu di suatu tempat. Tenang saja, engkau ditetapkan Allah untuk berhenti di situ. Fakullama zakara rabbuhu tajallat jadati. Allah ingin mengkondisikan, Tuhan ingin mengkondisikan kepadamu suatu keadaan di dalam kehidupan itu. Tapi nanti wan kasyafad dawal, akan terbuka nanti hijab kepadamu. Contoh orang hidup. Ternyata manusia ini, hidup manusia ini dalam bimbingan Tuhan. Apakah dia muslim kuat atau tidak? Apalagi dia adalah muslim yang kuat, ma'rifatullahnya itu ada, dibimbing terus. Kita buktikan. Ada orang yang berpikir kalau dia berusaha pasti berhasil. Mulailah dia bekerja. Mulai masa muda dia jadi pedagang ikan kering, ikan teri atau ikan kering. Agak berhasil, kemudian dia gagal, terduduk dia. Kemudian dia merubah usahanya. Jadi apa pulang? Jualan oli. Jualan oli, dagang oli lagi. Dia berpikir akan berhasil. Kemudian beberapa waktu kemudian, setahun, gagal lagi dia. Bingung lagi dia, ada apa ini? Terus jalan.
Dia berusaha lagi, macam-macam urusan, gagal semua urusannya. Meskipun gagal, dia sempat membeli rumah mungkin, dia sempat membeli sesuatu peralatan rumah tangga, dia sempat kawin, dia sempat punya anak, gitu kan? Tapi akhirnya terdiam dia. Ujung-ujungnya hari tuanya apa? Baurutan. Nah, misalnya adalah baurutan, ya kah? Nah, baurutan. Ada yang di hari tuanya jualan aja di muka rumah akhirnya. Jualan apalah, pokoknya asal jualan lah. Jualan bensin, jualan apa, ya sekedar-kedarnya akhirnya dia hidup seberapa, dia mampu saja lagi. Penyadaran dah manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Allah juga mengatur kita, membimbing kita supaya kita jangan, andaikan kita berhasil terus jualan iwak kering tadi berhasil, jadi makin besar, lupa waktu kita akhirnya beberapa orang. Ini bukan yang jualan ikan kering apa aja, misalnya dia berhasil langsung, tidak ada kegagalan begini. Biasanya dia sombong, ya enggak? Melihat orang, wah kenapa jadi miskin? Contohnya, kenapa jadi miskin gitu kan? Contoh. Ini, wah pasti salah itu kamu itu, harusnya begini. Wah, gitu kan, ilmunya tinggi. Sama tuh. Ada seseorang lelaki habis kuliah, mendaftar jadi pegawai negeri, langsung jadi pegawai negeri 5 tahun, 20 tahun, 15 tahun kemudian dia jadi pegawai. Anggap aja contohnya adalah pegawai kelurahan misalnya. Ada melihat orang berjualan pentol tau ya kelak? Man sini man ya. Baju pegawai di kelurahan. Apa aja? Pentol. Ambil makan pentol. Jadi jar siapa nih? Pegawai kelurahan nih. Berapa tahun teman berjualan jualan pentol? Sudah aja 5 tahun sudah aja. Wah, lawasnya man lah aja. Iya, lawas banget. Ampun pian lah gerobak lawan pentol nih man. Lain ya ulun membawakan orang aja kerja di tempat bos saja. Oh, harusnya mana 5 tahun tuh sudah jualan pentol tuh milik sendiri bang, pentol tuh sudah. Karena kalau pian hanya ngambil upah seperti ini, kapan pian bisa kaya? Wah, kapan bisa pian bisa jadi hebat kalau pentol ini tidak dapat? Nggih ya paman pentol. Orangnya mandam juga paman pentol ini melihat baju seragam ya lah. Wah, baju pegawai siapa yang tidak bangga? Cuma ulun pang betakun jar paman pentol. Pian pang pegawai di mana? Aku di kelurahan tuh pegawai nih. Kalau anak betul-betul mulan aku mau lah KTP datang aja kok. Wah, jar. Pian sudah berapa tahun pegawai di kelurahan tuh? Sudah 15 tahun ya, Bibe. Oh, lawasnya. Jadi jar paman pentol nih. Ampun pian lah kelurahan tuh jar. Kalah aja pegawai. Paman pentolnya iyalah. Ampun pian lah jar kelurahan tuh 15 tahun. Kenapa jadi kada ampun pian jar? Nanyar tahu. Ya kah? 15 tahun bekerja di kelurahan. Ternyata bukan milik dia lagi kelurahan. Ayo kayak Pak. Ada kau Biplah. Iya, amin. Nah, maka biasanya orang ketika dia berhasil terus, dia menjadi sombong. Maka kegagalan Allah mengingatkan tentang dirinya kepada kita. Kenali dirinya. Makanya itu jangan sampai kita kena musibah dulu baru mengenal Allah. Jangan sampai. Musibah itu memang pada dasarnya banyak hal, teori-teori tentang musibah. Bagi kita yang belajar ma'rifatullah tasawuf, tidak peduli yang lain, musibah itu adalah salah satu kondisi di mana kata Syekh di sini memperkenalkan Allah tentang dirinya kepada seseorang. Iyalah, setelah kebakaran rumah baru ingat kepada Allah, baru ingin mengenali. Ya kan? Setelah sakit, terbaring di rumah, udah bisa bergerak lagi. Bisa kanan kiri aja betagih bisa, bakso belikan. Ya Allah. Nah, tapi apa ada orang kena sudah baru mengenal Allah. Apakah harus begitu terus-menerus sampai kematian kita yang terjadi? Maka belajar ma'rifatullah itu adalah mengambil jatah
sebelum musibah itu datang, kita ambil dulu, kita pelajari dulu ma'rifatullah itu, agar tidak ada lagi musibah. 0 kilometer musibah. Subhanallah. Paham ya kelalah? Nah, alhamdulillah paham. Masya Allah. Nah, beluman habis lagi dibacakan sudah paham biar. Nah, ya kelalah, siapa nama mahamangan tuh Allah kada ulun kada. Maka qalbul talib lil haqqi aja wajalla. Karena itu jelaslah bahwa orang yang belajar tasawuf, belajar ma'rifatullah, di hatinya yang dicarinya hanyalah kepada Allah. Ada kala doa sufi, doa dalam tarekat, nah, tarekat Naqsabandi ada, Sajali ada, Qadari ada, Qadariyah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu bagus sekali dibaca itu. Nang pengoler sholat, yang malas sholat, itu ucapkan itu. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, dan keredaanmu lah yang aku cari. Subhanallah. Wa yaqta'ul musyaffati wa yaklufu kulla waraihi. Maka dengan cara itu akan memotong jarak tempuh jauhmu yang seharusnya jauh kau tempuh menjadi dekat. Yang seharusnya kamu kena musibah, bermacam ragam musibah kepada dirimu, tapi karena engkau ambil pelajaran itu duluan mengenal Allah, maka musibah-musibah itu tidak jadi datang kepada diri seseorang atau diri Anda, karena sudah dipotong oleh ma'rifatullah. Dan wayaklapu kulla waraihi, dan meninggalkan segala hal yang di belakang kita, keburukan yang di belakang itu terkikis keadaannya, karena hanya memiliki tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.